Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ayo kita membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Angkat kedua tangannya, kita berdoa masing-masing di rumah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang Ibu mau absensi kalian, jadi kalian bisa list kehadiran kalian untuk hari ini ya. Baik. Nah, sekarang kalian juga bisa siapkan buku tulisnya, buku pelajarannya, dan alat-alat tulisnya untuk mencatat pembelajaran kita hari ini. Sudah? Oke, sudah. Nah, lanjut lagi. Seperti biasanya, Ibu selalu punya yel-yel di setiap pertemuan. Nah, yel-yel untuk hari ini kalian bisa ikuti lagi. Yel-yelnya yaitu semangat, siap, 45, siap. Nah, mudah sekali kan? Kalian bisa ikuti? Oke, pasti bisa. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat, siap, 45, siap. Nah, seperti itu. Nanti Ibu akan tes lagi. Hari ini, karena kita sudah semangat 45, kita akan mempelajari tentang, ya benar sekali, tentang proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sebentar lagi kan kita akan mengadakan peringatan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di dalam peringatan tersebut nantinya akan dibacakan teks proklamasi. Nah, tapi sebelum itu, ayo kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran kita hari ini terarah. Ini dia tujuan pembelajaran kita. Silahkan kalian simak dan dengarkan baik-baik pembacaan teks proklamasi yang berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itulah tadi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Teks tersebut dibacakan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan teks tersebut di Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang sebentar lagi akan kita peringati. Ayo kita lanjut ke makna-makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, inilah beberapa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama,
yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Maka dari itu, kita harus selalu menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Baik, ayo kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi. Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang disebut de jure. Nah, itu makna yang kedua dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut kita ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan peran kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Nah, dari tiga makna ini kita dapat melihat bahwa Indonesia adalah negara yang ingin merdeka, negara yang mempunyai semangat merdeka karena Indonesia ingin menjadi negara yang mandiri, yang bebas dari penjajahan. Kita lanjut ke makna proklamasi yang keempat. Yang keempat, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu perjuangan sebagai negara baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Ayo kita lanjut lagi ke makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kelima. Tonggak sejarah negara Indonesia, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, jadi artinya di sini teks proklamasi ini merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi, proklamasi inilah yang menandai awal dari masa kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi beberapa makna dari proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang, ayo kita sama-sama renungkan bersama Indonesia merdeka. Coba kalian pikirkan, Indonesia merdeka itu adalah semuanya karena jasa-jasa para pahlawan yang telah berhasil merebut dan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dan tidak lupa juga kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kemerdekaan kepada kita. Maka dari itu kita harus selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu. Kita adalah rakyat Indonesia, tidak boleh ada pertikaian, kita adalah satu. Karena pertikaian itu tidak ada sama sekali hasilnya, malah memiliki dampak buruk bagi kita semua. Ayo kita jaga ego masing-masing, ayo kita jaga perasaan kita sama-sama bersatu demi kedamaian Indonesia. Ibu harapkan kalian dapat memaknai lagi proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan bertanya kepada orang tua kalian atau keluarga kalian. Nah, kalian bisa tanyakan kepada mereka apa saja makna yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah itu, kalian bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang nanti akan Ibu berikan. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua yang telah hadir dalam pembelajaran hari ini. Ibu harapkan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah tiba di ujung pembelajaran kita hari ini.
Ibu mau biar ingatan kalian lebih kuat hari ini, kalian kerjakan tugas yang ibu berikan. Tugasnya yaitu ada 2, kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian. Yang pertama yaitu kalian bisa tuliskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kalian bisa sebutkan apa saja makna-makna kemerdekaan negara Indonesia. Nah, tadi ada 5 makna. Nah, kalian bisa tulis jawabannya di buku tulis kalian. Kemudian kalian foto jawaban kalian dan kalian kumpulkan ke ibu. Maksimal batas pengumpulannya pada pukul 8 malam. Bisa kan? Nah, jika masih ada kesulitan, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu. Oke, ayo kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ada 5 makna. Yang pertama yaitu tadi, siapa yang masih ingat? Iya, benar sekali. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah dijajah selama bertahun-tahun, hasil dari perjuangan para pahlawan. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, siapa yang masih ingat? Iya, benar sekali. Yang keempat, sebagai perjuangan bangsa Indonesia yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tonggak sejarah negara Indonesia, yaitu yang sudah terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, teks proklamasi ini yaitu sebagai awal dari masa kemerdekaan negara Indonesia. Nah, benar sekali, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, karena waktu kita sudah habis, ayo kita baca doa bersama-sama sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Angkat kedua tangannya, kita berdoa masing-masing di rumah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita sudah belajar tadi ya untuk hari ini. Nah, di pertemuan selanjutnya Ibu harapkan kalian lebih semangat lagi belajarnya. Dan untuk itu Ibu ucapkan juga terima kasih yang telah berhadir hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.